Oke, kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan melanjutkan bahasan kita sebelumnya mengenai pembuatan database di MySQL di bagian sebelumnya. Kali ini saya akan berbagi cara membuat table, new table dengan menggunakan programming Python. Ya, ini adalah coding kita sebelumnya ya. Ini cara membuat database. Selanjutnya kita akan membuat table ya. Jadi saya akan bikin file namanya, ya saya akan menggunakan namanya table garis bawah MySQL ya. Anda bebas menggunakan nama yang lain, tapi supaya relevan saya menggunakan nama ini ya. Selanjutnya saya akan copy aja ini library-nya, jadi import MySQL connector. Ya, bagian kalau Anda baru bergabung di sini, di bagian pertama saya sudah jelaskan cara pembuatan database. Selanjutnya kita akan membuat table ya. Untuk itu Anda harus install ini dulu ya, MySQL connectornya dulu ya. Kemudian kita paste aja di kita paste di Visual Studio Code. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan table. Jadi pertama kita ikutin aja ini ya, kita copy aja nih satu baris ini ya, kita copy 3 baris tadi, kita paste aja. Selanjutnya kita akan sesuaikan ya, usernya adalah root, saya tidak menggunakan password. Kemudian hostnya localhost. Kemudian databasenya kita akan menggunakan Indonesia ya, misalnya ya. Anda bebas menggunakan nama databasenya apa, tapi ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya. Selanjutnya untuk bikin tabel, selanjutnya Anda copy ini ya, kursor ini kita paste di bawahnya. Selanjutnya kita akan bikin table dengan nama katakanlah untuk latihan kita gunakan misalnya island ya, atau pulau ya. Ya, saya akan menggunakan rumusnya ya. Rumusnya adalah cursor.execute kemudian sintak dari SQL-nya. Kali ini saya akan bikin nama tablenya adalah island. Kita akan bikin tabel namanya island. Kemudian kolom pertama adalah ID. ID-nya kita buat integer, tipe datanya integer, jumlahnya jumlahnya adalah 11, unsigned, tidak boleh kosong, dan dia otomatis bertambah ya. Kemudian kita bikin juga kolom kedua adalah name. Name itu adalah maksudnya nama pulaunya. Kita gunakan varchar maksimal 255 dan tidak boleh kosong. Kemudian kita juga bikin satu kolom belakangnya adalah satu kolom lagi adalah description. Kita menggunakan teks. Kemudian sebagai primary key-nya adalah ID di sini ya. Ya, selanjutnya saya akan gunakan bikin notifikasi yang isinya adalah bahwa tabel islands telah terbentuk ya. Selanjutnya kita akan tes. Kita akan panggil namanya. Kemudian kita enter. Ya, dia ada pemberitahuan sudah terbentuk. Selanjutnya kita cek di sini ya, di MySQL-nya. Jangan lupa untuk sum-nya harus diaktifkan dulu, Apache-nya sama MySQL-nya. Kemudian di sini nggak ada, kita refresh. Ya, kalau kita lihat di dalamnya, nah ini udah keluar island ya. Nah, kalau kita lihat strukturnya island seperti yang kita buat adalah integer 122, kemudian unsigned, nggak boleh auto increment, nggak boleh kosong. Kemudian namanya adalah ini ada nama menggunakan tipe data varchar 255. Kemudian yang terakhir ada description, bentuknya teks, boleh null ya kalau yang ini ya. Ini ada boleh null, yang ini tidak boleh null, tidak boleh kosong, maksudnya tidak boleh kosong ya. Selanjutnya kita bisa bikin sederhanakan seperti ini ya.
Kita bisa bikin sederhana seperti ini, kemudian kita pindahkan. Selanjutnya kita simpan. Selanjutnya di sini kita hapus ya. Kita hapus. Ya, ini kosong ya sekarang ya. Kita akan running dengan kode yang seperti ini yang kita persingkat. Kita panggil sekali lagi. Ya, terbentuk tabelnya. Kita bisa cek di sini. Ya, sekarang udah keluar ya. Ini adalah untuk pembuatan tabel. Selanjutnya dengan menggunakan konsep CRUD atau create, read, update, and delete, saya akan bikin read sekarang ya. Untuk membacanya, kita akan copy aja yang di sini. Kita ganti namanya read. Kemudian di sini ya, di sini kita akan panggil gini ya, show tables. Gini, kita simpan. Selanjutnya akan menggunakan looping seperti ini ya. Ini kita hapus. Selanjutnya ini kita panggil di sini ya. Ya, ini kita matikan dulu. Kita akan lihat. Kita panggil. Ya, dia hanya ada satu tabel island ya. Ya, kalau Anda mau bikin tabel satu lagi, bisa bikin begini ya. Katakanlah kita bikin satu lagi tabel namanya population misalnya ya. Ya, primary key-nya adalah ID misalnya ya. Oke, kita coba simpan dulu. Kita akan running sekali lagi. Kita akan bikin tabel namanya population ya. Kita running. Ya, selanjutnya kita akan baca. Harusnya sekarang ada dua ya. Ada pulaunya, kemudian ada population. Sorry, ini populationnya pakai jamak ya. Kita akan bikin satu lagi. Sorry, kita create table dulu ya. Create table. Kita running ya. Udah terbentuk. Selanjutnya kita akan read. Kita akan baca. Harusnya sekarang ada 3 ya. Ada population jamak, ada population, dan ada island ya misalnya ya. Ya, ini ada 3 ya. Oke. Selanjutnya bagian berikutnya adalah tadi kita baca, kita sudah bahas create, read, kemudian update ya. Update ini untuk merubah. Kita akan copy di atasnya, ada di sini. Ya, kemudian kita ganti namanya adalah update. Kemudian sintaknya adalah SQL sintaknya adalah ya, misalnya kita menggunakan ini ya. SQL sintaknya adalah kita rubah namanya population, table population yang ada di sini, kita ganti menjadi populate ya. Kemudian kita rubah di sini menjadi begini ya. Selanjutnya untuk menjalankan kita copy aja. Ya, kita lihat, kita running. Ya, sekarang kita sudah rubah tabel population tadi menjadi populate misalnya ya. Untuk melihatnya kita panggil read aja begini. Kemudian kita running. Ya, sekarang ada islands, populate, dan population ya. Juga kalau Anda lihat di sini ya, kalau kita refresh ya, dia ada islands, kemudian ada populate, ada population ya. Selanjutnya bagian yang terakhir dari konsep CRUD adalah delete ya. Saya akan copy ini, kemudian saya akan ganti namanya delete. Kemudian SQL sintaknya yang kita hapus misalnya yang populate ini ya. Ya, untuk
mendelete kita menggunakan syntax drop table, terus kemudian nama tabelnya apa ya, gini ya. Kemudian ya kita ganti aja di sini notifikasinya ya, begini aja cukup ya. Oke, untuk memanggilnya kita panggil di sini deleted. Selanjutnya kita running lagi, kita lihat ya, sekarang populated sudah terhapus sehingga tersisa island dan population ya. Ya, kalau kita refresh di sini ini masih ada ya, kalau kita refresh dia akan hilang karena sudah kita hapus ya, tinggal sisa 2 di sini. Sama halnya juga kalau kita baca di sini, kita read aja, kita simpan dulu, kemudian kita running ya, sama ya, hasilnya adalah island dan population. Oke, rasanya video berbagi ini konsep CRUD untuk pembuatan tabel di MySQL dengan menggunakan Python saya cukupkan. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, comment, and share. Terima kasih.